Jadi seperti kita ketahui, sampai sekarang pandemi ini belum berakhir, masih terus bertambah. Di Indonesia sendiri sampai 2 hari yang lalu itu yang positif sudah hampir 100.000. Saya kira dalam minggu-minggu ke depan akan tembus 100.000. Yang sembuh sendiri memang sudah banyak, 52.000, dan yang meninggal 4.000. Dan ini 4,9%, ini tidak jauh berbeda dengan angka yang ada di dunia, hampir sama. Dan pandemi ini sudah menyebar ke 216 negara dan sudah menginfeksi kurang lebih 15 juta orang, dan yang meninggal itu kurang lebih 618.000 orang. Jadi apa dampaknya terhadap pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronik tahap akhir atau end stage? Pada pasien end stage renal disease atau gagal ginjal tahap akhir itu mempunyai status imun yang rendah dan disertai dengan komorbid, di mana komorbidnya adalah diabetes, hipertensi, dan penyakit kardiovaskuler atau jantung. Dan ini itu merupakan resiko atau rentan untuk terjangkit infeksi COVID-19. Dan kita tahu apabila seseorang dengan komorbid seperti itu, maka mortalitasnya itu tinggi. Dan kita harus tahu bahwa gagal ginjal sendiri itu merupakan suatu penyakit yang juga dapat menurunkan daya tahan tubuh kita, sehingga untuk terkena COVID-19 itu lebih besar kemungkinannya, sehingga kita harus menjaga bagaimana caranya supaya kita itu tidak terkena COVID-19. Dan gejala-gejala yang timbul biasanya pada orang yang dengan imun yang rendah itu biasanya tidak khas. Seperti yang kita ketahui, ternyata pada pasien-pasien gagal ginjal, gejala yang menonjol adalah bukan gejala-gejala pernafasan, tetapi adalah gejala-gejala di saluran cerna, seperti halnya diare. Dari pengalaman SARS sebelumnya, pusat dialisis itu menggunakan kriteria untuk isolasi dan screening. Namun screening temperatur saja atau pengukuran suhu itu tidak efektif. SARS-CoV-2 itu dapat menjadi sangat infektif atau infeksius itu 2 hari sebelum gejala awal muncul, sehingga orang itu sebetulnya sudah mempunyai potensi untuk menyebarkan penyakit ini 2 hari sebelum timbulnya gejala demam. Dan gejala pada pasien dengan imunokompromis atau dengan imun yang rendah, seperti halnya pada pasien gagal ginjal, itu tidak khas. Wabah COVID-19 ini membutuhkan sumber daya dan staf medis yang tinggi. Dan inilah sebabnya kenapa CAPD ini sangat cocok pada pasien-pasien gagal ginjal tahap akhir yang membutuhkan dialisis. Karena apa? Karena CAPD sendiri tidak memerlukan sumber daya dan staf medis yang banyak untuk membantu pasien. HD itu sekitar 4 jam atau 5 jam di ruang dialisis, bisa 2-3 kali per minggu, maka ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya infeksi COVID-19 ini. Dan seperti kita ketahui bersama, sampai saat ini terapi yang definitif untuk COVID-19 itu masih belum jelas. Semuanya masih coba-coba. Nah, bagaimana dengan dialisis di masa pandemi COVID-19 ini? Dari suatu literatur, kita lihat bahwa
Ada beberapa keuntungan peritoneal dialisis dalam masa pandemi ini, yaitu dia akan lebih sedikit kunjungan ke rumah sakit sehingga mengurangi kontak. Isolasinya lebih mudah dilakukan tanpa mengganggu terapi pengganti ginjalnya. Tidak perlu akses vaskular. Kemudian biayanya lebih murah dibandingkan dengan HD atau CRRT. Dapat dilakukan dengan sumber daya terbatas. Seperti kita ketahui, apabila pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah terkena COVID-19, maka gejala penyakitnya akan berat, walaupun itu tidak spesifik, tetapi akan berat dan memerlukan ICU, di mana belum tentu di ICU di rumah sakit itu ada pasokan untuk air RO-nya untuk HD. Sehingga PD atau peritoneal dialisis ini merupakan suatu pilihan yang lebih masuk akal. Strategi terhadap COVID-19 pada pasien peritoneal dialisis, pasien PD harus tetap di rumah. Kunjungan ke rumah sakit diminimalisir. Hanya untuk indikasi-indikasi yang sangat-sangat dibutuhkan atau mendesak. Misalnya peritonitis, itu memang perlu dirawat di rumah sakit. Konsultasi dapat dilakukan dengan layanan online atau telemedicine, apakah itu dalam bentuk WhatsApp, Zoom, dan FaceTime, dan lain-lain. Oleh karena itu, tinggal di rumah itu lebih aman untuk pasien-pasien gagal ginjal. Screening kasus COVID-19 seandainya pasien itu harus datang ke rumah sakit. Kalau di luar itu sesuai dengan guidelines dari ISPD yang terbaru, bahwa pasien itu harusnya ditelepon dulu, komunikasi dengan petugas rumah sakit lewat telepon, ditanyakan ada gejala enggak, ada demam kah, ada infeksi saluran napas apa enggak, ada diare apa tidak, kemudian apakah ada anggota keluarganya yang mengalami COVID-19, kemudian riwayat kontak atau bepergian dalam 14 hari terakhir. Apabila pasien itu memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka pasien itu akan datang ke pelayanan infeksi COVID-19. Dilakukan swab di tenggorokan biasanya, itu merupakan suatu gold standarnya, dan diperiksanya dengan real-time PCR. Apabila pasien memiliki indikasi untuk berkunjung ke rumah sakit, contohnya peritonitis, maka harus dilakukan sesuai dengan protokol pengendalian infeksi atau kita dikenal dengan protokol kesehatan. Nah, kita harus mengenal sedikit tentang COVID-19 ini, di mana dia akan menular dengan adanya kontak yang erat dan bisa melalui droplet yang keluar dari mulut kita. Kemudian gejala dapat timbul 14 hari sejak terpapar virus. Kemudian pemeriksaan virus itu dilakukan di laboratorium. Gejala-gejalanya yang khas, yang tipikal itu adalah batuk, demam, dan sesak napas. Tetapi pada pasien dengan daya tahan tubuh yang rendah, seperti halnya pasien gagal ginjal, baik dengan DM atau dengan hipertensi, maka gejala-gejala ini tidak begitu khas atau tidak tipikal. Sehingga disebut dengan atipikal, di mana gejala-gejala saluran cerna yang lebih menonjol, misalnya diare. Dan pencegahan terhadap COVID-19 ini, kalau sekarang dikenal dengan ada 4 sehat 5 sempurna, ada 5 sehat 6 sempurna.
tetapi pada dasarnya harus pakai masker, cuci tangan, kemudian etika batuk, kemudian hindari menyentuh area wajah, terus kemudian hindari kontak dengan orang sakit atau jaga jarak. Kemudian selalu gunakan desinfektan pada area yang sering disentuh. Dan saya kira ini pada pasien CAPD itu tidak merupakan suatu hal yang baru. Karena apa? Karena seperti yang kita ajarkan pada waktu kita akan memulai CAPD, yang diajarkan kepada pasien itu adalah hal-hal seperti ini, di mana harus selalu memakai masker, kemudian selalu ingat cuci tangan. Jadi, siapa saja yang memiliki risiko untuk terinfeksi COVID-19? Dalam hal ini semua orang itu memiliki risiko. Tetapi orang-orang tertentu, misalnya dengan usia lanjut, kencing manis, hipertensi, kegemukan, pasien-pasien HD, pasien-pasien cangkok, pasien-pasien dengan PD, itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terinfeksi COVID-19. Bagaimana dengan dialisis di rumah? Dialisis di rumah merupakan pilihan yang baik pada saat ini. Kenapa? Karena memang dianjurkan untuk menghindari kontak dengan yang lain, pasien harus lebih banyak diam di rumah. Sehingga akan terjadi jaga jarak yang aman dan pemasangan kateter dialisis peritoneal atau CAPD itu merupakan sesuatu hal yang paling baik atau paling cocok untuk pasien-pasien di era COVID-19 ini. Seperti halnya beberapa literatur menganjurkan bahwa pada pasien-pasien gagal ginjal yang tahap akhir itu home dialisis atau dialisis di rumah itu meningkat pada era pandemi ini. Dan salah satu dialisis di rumah yang paling mudah tanpa perlu alat-alat yang lain adalah CAPD. Karena kalau kita bisa juga melakukan hemodialisis di rumah, tetapi itu memerlukan alat-alat yang lebih kompleks, di mana harus ada mesin RO di rumah, harus ada mesin hemodialisis di rumah, gitu. Dan biasanya pelaksanaannya tidak bisa dilakukan oleh pasien sendiri, tetapi memerlukan bantuan dari petugas. Sehingga untuk terjadinya penularan dari petugas ke pasien ataupun sebaliknya itu lebih tinggi. Jadi inilah salah referensi yang lain bahwa di era COVID-19 ini terapi pengganti ginjal yang dianjurkan adalah CAPD atau peritoneal dialisis. Jadi terapi pengganti ginjal tahap akhir itu pada pasien-pasien gagal ginjal tahap akhir, terapi pengganti ginjal itu ada 3. Ini adalah sering kali dikemukakan bahwa ada transplantasi ginjal, ada hemodialisis, kemudian ada peritoneal dialisis. Perjalanan daripada pasien CAPD. Maka pasien yang pasien baru itu akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan dokternya untuk menentukan apa? Untuk menentukan terapi pengganti ginjal mana yang akan dipilih dan yang lebih cocok untuk pasiennya. Maka dilakukan pemilihan modalitas terapi.
Setelah diberikan edukasi, maka pasien dan dokter akan sama-sama memutuskan. Memang untuk pasien PD sebaiknya dilakukan home visit. Pertama, itu untuk melihat kesiapan rumahnya, pasien, dan tempat pergantian cairan. Sehingga ini akan menjadi bahan masukan untuk menentukan apakah modalitas CAPD ini cocok untuk pasien ini apa tidak. Apabila sudah ditentukan dan pasiennya serta dokternya memutuskan untuk melakukan CAPD, maka dilakukan pemasangan kateter. Pemasangan kateter ini bisa dilakukan oleh ahli ginjal atau oleh ahli bedah. Setelah dilakukan pemasangan, maka kita tunggu biasanya 5 sampai 7 hari atau bahkan ada yang sampai 2 minggu kalau tergantung dari metodenya. Setelah itu pasien akan dilakukan training. Training untuk apa? Pelatihan untuk penggantian cairan, kemudian perawatan exit site, kemudian pengisian buku, itu yang akan dilatih dalam 3 sampai 5 hari. Biasanya dalam 3 hari saja sudah bisa. Dan setelah bisa, maka akan mulai dia CAPD di rumah. Kemudian pasien akan kontrol ke dokternya dan akan dilakukan home visit lagi oleh perawat PD dan pasien akan melakukan pergantian daripada transfer set itu setiap 6 bulan sekali. Pergantian cairan itu dilakukan seperti di sini kita lihat di gambarnya, pasiennya happy, pasien CAPD, dan dia melakukan pergantian cairan seperti halnya tidak menjadi suatu beban pergantian cairan ini buat pasien. Itu cairan yang dimasukkan itu sekitar berkisar antara 1.500 sampai 2.000 tergantung besarnya orangnya dan dilakukan setiap kali itu 1 kantong dan sehari biasanya 4 kali. Bagaimana cara kerja CAPD? Cara kerja CAPD dengan dimasukkannya kateter ke dalam rongga peritoneum ini, maka ini merupakan akses untuk memasukkan cairan. Sehingga cairan yang baru itu kita masukkan, kemudian didiamkan beberapa jam di dalam rongga peritoneum, kemudian akan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, maka diganti yang baru. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi pertukaran. Pertukaran apa? Pertukaran daripada zat-zat racun, atau lebih tepatnya bukan pertukaran, tetapi pergeseran. Pergeseran dari mana? Dari darah yang ada di pembuluh darah sekitar selaput ini ke dalam cairan ini. Karena apa? Karena terjadi perbedaan konsentrasi, di mana konsentrasi di dalam racun di dalam darah, di dalam pembuluh darah yang ada di sekitar perut ini itu lebih tinggi atau sangat tinggi, di mana di dalam cairannya itu tidak ada, sehingga akan berpindah dari yang konsentrasinya tinggi ke dalam cairan. Itu adalah proses CAPD. Nah, apa itu kateter? Kateter, kita lihat seperti tadi pada gambar sebelumnya bahwa kateter ini harus kita pasang. Untuk apa? Untuk masuk keluarnya cairan. Nah, kateter ini sangat rigid. Nanti kita lihat di video ini.
Ya, jadi kateter ini kalau ini kita bayangkan sebagai dinding perut, maka kateter ini akan masuk ke dalam perut, ke dalam rongga peritoneum, kemudian dipakai untuk masukkan air dan keluarnya air. Dan kateter ini sifatnya rigid, harusnya dia diam di satu tempat, tetapi kadang-kadang bisa terdorong ke atas atau ke samping, yang disebut dengan migrasi. Jadi pasien PD di masa pandemi COVID-19 itu harus sebaiknya tinggal di rumah, ke rumah sakit itu bila emergensi atau peritonitis, pastikan cairan itu tersedia tepat waktu dan bisa berkonsultasi secara online. Jadi pasien PD ini memiliki keuntungan jika dibandingkan dengan pasien HD. Itu karena apa? Karena frekuensi kunjungan reguler ke rumah sakit bisa dikurangi. Dan perlu diperhatikan adalah bahwa pada masa-masa ini itu ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana mungkin delivery atau distribusi daripada cairan ke rumah-rumah pasien PD itu mengalami kendala. Tapi selama berlakukannya PSBB di Jakarta ini dan di sekitarnya, ataupun di daerah lain, saya belum mendengar adanya kendala di dalam distribusi atau pengantaran cairan ke rumah-rumah pasien. Kemudian support atau dukungan obat-obatan dan perawatan, kemudian meningkatnya risiko infeksi terkait dengan imunitas yang lebih rendah. Jadi apakah peritoneal dialisis itu sudah saya terangkan sebelumnya, seperti ini tadi. Nah, apa sih perbedaan antara CAPD dan HD, atau keuntungan-keuntungan CAPD apa, keuntungan-keuntungan HD apa, kerugian CAPD apa, kerugian HD apa. CAPD lebih hemat waktu, 30 menit setiap kali, setiap pergantian cairan, dan relatif lebih ekonomis karena dapat dilakukan di rumah atau di tempat kerja. Tidak perlu datang ke rumah sakit, di mana kalau datang ke rumah sakit maka memerlukan biaya. Fungsi ginjal yang masih ada itu dapat dipertahankan lebih lama. Jadi fungsi ginjal itu ditandai dengan adanya air kencing. Maka pada pasien-pasien dengan CAPD, maka air kencingnya masih bisa dipertahankan. Sedangkan pada pasien HD biasanya makin lama air kencingnya makin sedikit sampai kadang-kadang itu tidak kencing lagi. Kemudian asupan cairan dan diet itu hanya sedikit yang dibatasi. Karena apa? Karena dia continue dialisisnya. Sehingga pasien lebih bebas untuk makan dan minum. Kadar Hb itu lebih tinggi. Kebutuhan eritropoietinnya lebih rendah. Dialisis dilakukan setiap hari. Tubuh itu terasa akan lebih sehat dan nyaman. Dan yang penting juga adalah pasien dapat bekerja dan melakukan aktivitas seperti normal di kantor ataupun di sekolah. Sedangkan HD itu perlu waktu jauh lebih lama, 4-5 jam. Dan biaya itu lebih mahal karena tindakan harus dilakukan di rumah sakit. Fungsi ginjal yang sisa akan lebih cepat menurun ditandai dengan jumlah air kencing yang semakin lama semakin sedikit. Pembatasan asupan cairan dan diet juga lebih ketat, kadar Hb lebih rendah, kebutuhan eritropoietin atau EPO akan lebih tinggi. Dialisis tidak dilakukan setiap hari sehingga timbul gejala-gejala akibat tertimbun
produk-produk sisa, misalnya ureum di dalam tubuh terikat dengan waktu yang untuk melakukan HD karena dia terjadwal misalnya 2-3 kali seminggu, misalnya Senin Kamis atau Senin Kamis Sabtu, itu setiap hari-hari itu, maka pasien akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah sakit. Jadi sebelum memulai peritoneal dialisis, edukasi adalah penting. Edukasi itu apa? Edukasi adalah memberikan informasi yang baik buat pasien mengenai suatu modalitas, apakah itu HD ataupun CAPD. Apa kebaikan HD, apa kebaikan CAPD, apa kerugian HD, apa kerugian CAPD. Sehingga pasien mengerti dan dia akan memilih modalitas mana yang kira-kira lebih cocok untuk dilakukan oleh pasien selama menjalani dialisis. Pencegahan infeksi peritoneum itu dengan mandi setiap hari, kemudian selalu mencuci tangan, pakaiannya harus bersih, ruangan selalu bersih, dan kemudian periksa exercise setiap hari diperiksa. Kemudian cara pergantian perban itu sesuai dengan anjuran atau perawatan daripada exercise ini. Sesuai dengan apa yang dilakukan pada waktu dilakukan training atau pelatihan. Jadi saya kira hal-hal ini sangat cocok pada era pandemi ini, di mana pada era pandemi ini juga dianjurkan hal-hal seperti ini. Sehingga seharusnya pasien-pasien CAPD memiliki kebiasaan yang sudah tidak lagi menjadi suatu hal yang baru pada di era pandemi ini. Karena apa? Karena ini sudah biasa dilakukan. Pencegahan infeksi peritoneum selalu menjaga posisi kateter agar tetap pada tempatnya. Gunakan plester yang dianjurkan untuk mencegah kateter tertarik. Jangan tarik atau putar kateter. Jangan menggunakan gunting di dekat kateter karena akan berisiko terpotong. Dan jangan menggaruk di sekitar exit akan timbul luka sehingga akan mudah infeksi pada exit site-nya. Jangan menggunakan benda tabur, krim, atau salep sekitar exit site. Karena apa? Karena ini akan membuat exit site ini menjadi kotor. Kemudian jangan menggunakan ikat pinggang di atas exit site. Ini adalah video pertukaran cairan. Kita simak sebentar. Jadi ini adalah pengeluaran cairan yang ada di dalam perut, dikeluarkan dulu yang lama. Kemudian sebelum kita mau masukkan cairan yang baru, maka dilakukan flushing atau pembilasan, kemudian baru dimasukkan. Dan ini sangat baik. Kenapa? Karena dia closed system. Dan untuk penggantian cairan ini dilakukan secara tertutup. Ya. Jadi dukungan training itu untuk memastikan bahwa pasien siap melakukan CAPD itu di rumah. Jadi dilakukan pelatihan. Biasanya pelatihannya di tempat kita selama 3-5 hari, kemudian setelah itu pasien bisa melakukan sendiri di rumah, dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, maka akan kontak perawat biasanya. Jadi inilah yang disebut dengan new normal, kehidupan new normal pada pasien CAPD, yang sebetulnya di era COVID ini bukan sesuatu yang baru buat pasien CAPD.
Jadi saya kira untuk pasien COPD sudah biasa menggunakan masker, cuma maskernya sekarang bukan cuma pada saat pergantian cairan saja, tetapi di luar itu tetap harus pakai masker. Strategi terhadap COVID-19 pada pasien yang sudah menjalani PD, maka dipastikan bahwa pasien itu memiliki suplai dan obat-obatan, suplainya suplai cairan, itu untuk 2 minggu minimal. Kemudian tunda home visit, jadi PD nurse itu diharapkan tidak mengunjungi dulu pasiennya di rumah. Kecuali pada pasien-pasien yang lansia atau penyandang catat, maka home visit diperlukan. Kemudian pasien dan anggota keluarga disarankan untuk diam di rumah dan menghindari aktivitas sosial atau kegiatan yang berkumpul. Pasien dan anggota keluarga harus melaksanakan social distancing. Pasien dan anggota keluarga juga harus melaporkan gejala ataupun riwayat pajanan COVID-19 secara jujur. Ini adalah penting karena apa? Karena untuk melindungi juga petugas. Kemudian apabila memiliki riwayat kontak atau gejala, lakukan karantina mandiri selama 14 hari. Tingkatkan edukasi hand hygiene, terutama cuci tangan, baik basah maupun kering. Kemudian follow up pasien itu dilakukan secara rutin dengan jarak jauh atau telemedicine. Jadi satu hal juga yang penting adalah bahwa kita harus tetap selalu berpikir positif, tetap di rumah, tetap gembira, dan tetap beraktivitas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah slide saya yang terakhir, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu sangat berguna untuk pasien-pasien, baik yang sudah menjalani COPD maupun yang belum. Sehingga mari kita tingkatkan COPD ini. Karena apa? Karena COPD ini sangat cocok di era pandemi COVID-19.